yang saya lihat sebenarnya ada sisi positifnya ya. Lebih ke arah sisi positif karena kita tahu Q on Q jadi positif 5%, walaupun year on year basisnya masih minus 3,4%. Kita tahu karena di kuartal ketiga itu terjadi PSBB ketat di DKI Jakarta ya, yang menyumbang sekitar 17% dari PDB Indonesia. Jadi kalau misalkan kita asumsikan PSBB transisi terjadi di kuartal keempat, maka kemungkinan ekonomi Indonesia Q on Q-nya akan kembali lagi lebih tinggi ya, kembali lagi akan lebih tinggi sehingga year on artinya situasi yang paling buruk sudah lewat dari kuartal kedua 2020. Jadi tinggal bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi agar bisa ada di area teritori positif paling tidak di kuartal pertama 2021. Tapi untuk 2020 untuk kuartal keempat dengan dengan kuartal ketiganya minus 3,49% ini kemungkinan di kuartal keempat kita masih akan minus, pertumbuhan kita masih akan ekonomi kita masih akan terkontraksi mungkin sekitar 1,5%. Tapi arah pertumbuhan arah ekonomi Indonesia sudah menunjukkan perbaikan ya. Dengan tentunya rilisnya masih minus 3,49% year on year, tapi sudah positif 5,05% begitu secara Q2Q. Dengan kita bandingkan juga bahwa setelah melewati deflasi 3 bulan berturut-turut, akhirnya Indonesia mengalami inflasi begitu. Anda melihat sudah ada perbaikan, tanda-tanda perbaikan dengan tingkat konsumsi juga sedikit lebih membaik begitu. Ekspektasinya juga terlihat seperti itu. Iya, konsumsi sudah terlihat dari data penjualan retail ya. Data penjualan retail kita dari minus 18%, sekarang minusnya tinggal sekitar 9% di kuartal ketiga. Dan menariknya lagi bahan makanan ya, dari penjualan retail itu konsumsi bahan makanan yang merupakan sekitar 30% dari domestic consumption ya, porsinya sekitar 30% dari domestic consumption, itu tumbuhnya sudah positif. Artinya untuk kebutuhan pokok itu sudah mengalami pertumbuhan yang positif sekitar 1,84% year on year basis. Nah, tinggal bagaimana untuk konsumsi di sektor-sektor yang non basic necessities seperti sektor budaya rekreasi, seperti telekomunikasi, kemudian juga perlengkapan rumah tangga maupun juga baju ya untuk pakaian. Jadi yang belum tumbuh positif itu adalah sektor-sektor yang non basic necessity seperti non makanan ya. Nah, itu tinggal bagaimana pemerintah terlihat tadi dari data sektoral ekonomi, itu dari data sektoral ekonomi kita lihat sektor-sektor jasa masih tertekan seperti perdagangan, seperti sektor bisnis jasa perusahaan itu masih tertekan. Kemudian juga akomodasi makanan dan minuman itu juga masih negatif. Nah, ini terjadi karena PSBB. Nah, kalau misalkan pelonggaran PSBB dan juga kasus COVID semakin rendah di berbagai wilayah di Indonesia, di Jawa maupun non Jawa, kemungkinan sektor jasa seperti akomodasi makanan minuman, hotel, restoran, itu akan mengalami positif pertumbuhannya, kemungkinan di kuartal pertama 2021. Nah, itu akan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Jadi PR-nya kalau kita lihat masih di sektor jasa, sektor-sektor jasa yang yang di mana di situ terjadi interaksi antar manusia, yang interaksi dekat, intens antar manusia itu yang masih menjadi PR. Tapi untuk sektor-sektor tradables, tadi kita lihat seperti sektor pertambangan, industri olahan maupun pertanian, itu negatifnya sudah makin lama makin mendekati area positif, artinya negatifnya sudah mengecil.